Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai penerimaan calon ASN untuk tahun 2023. Di sini sudah jelas judulnya, yaitu Menteri Pan-RB pastikan pemerintah buka penerimaan calon ASN tahun 2023. Kita lihat apa tujuannya dan target utamanya, apakah P3K ataupun memang CPNS. Jakarta, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara ataupun CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Berarti di tahun 2023 nantinya akan ada penerimaan CPNS ataupun P3K untuk dua kategori CPNS dan P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023, tegas Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Berarti tujuan pengadaan CPNS untuk tahun 2023 yaitu fokus yang pertama kepada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Ada dua kategori yang khusus ataupun tujuan utamanya adalah guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Yang kedua adalah kebijakan memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital dan data saintis secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Yang kedua yaitu kesempatan rekrutmen kepada talenta digital ataupun data. Ini adalah untuk menyimbangkan tentang teknik digital ataupun perkembangan teknologi digital. Dan yang ketiga yaitu rekrutmen calon ASN. Sementara arah kebijakan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa berdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah secara cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman. Nah, yang pertama bisa kita simpulkan di sini yaitu tujuan pembukaan rekrutmen CPNS untuk tahun 2023 terutama fokus dulu kepada guru dan tenaga kesehatan. Yang kedua yaitu kepada talenta digital. Yang ketiga yaitu CPNS mengenai arah kebijakan ketiga yakni rekrutmen CPNS secara sangat selektif. Jadi kita lihat lagi, khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Pan-RB tentang jabatan pelaksana pegawai pemerintah negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Berarti khusus untuk calon CPNS tahun depan yaitu kepada hakim, jaksa, dosen, tenaga teknis lainnya seperti talenta digital. Ini untuk yang CPNS tujuan utama hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis seperti talenta digital.
Sementara itu untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Berarti bisa kita simpulkan untuk CPNS, hakim, jaksa, dosen dan tenaga teknis seperti talenta digital. Akan tetapi untuk P3K tahun 2023 fokus kepada guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Seperti tenaga teknis yang sedang saat ini dibuka rekrutmen. Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen calon ASN juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta daerah otonomi baru Papua. Berarti untuk tahun 2023 ada penerimaan CPNS lagi, tetapi fokus kepada hakim, jaksa, dosen dan tenaga teknis seperti talenta digital. Yang kedua, untuk P3K fokus kepada guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya seperti tenaga teknis yang saat ini sedang dibuka P3K tenaga teknis. Inilah fokus utama untuk tahun 2023 baik CPNS maupun P3K. Inilah informasi yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuan, dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.